Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koni Nur Afifah dari kelas D6 program Magister Manajemen Rumah Sakit dari Universitas Anggabuana. Saat ini saya akan menjelaskan tentang analisis etika bisnis kontemporer terhadap praktik greenwashing pada PT Green Life Indonesia. Ini merupakan tinjauan berdasarkan stakeholder theory, triple bottom line, environmental, social, and governance, serta corporate governance. Nah, pada pendahuluan, bahwa terjadi pergeseran paradigma bisnis dari shareholder value menjadi stakeholder value. Yang dulunya di shareholder value itu sangat menitik beratkan pada keuntungan atau profit, sementara pada stakeholder value itu juga harus menguntungkan bagi semua orang yang terlibat atau semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, ini juga ditambahkan adanya kepentingan atau pentingnya konsep sustainability atau keberlanjutan dalam dunia bisnis modern, sehingga melahirkan beberapa penerapan yaitu ESG, triple bottom line, dan good corporate governance. Nah, tetapi karena adanya kewajiban dalam penerapan hal tersebut juga ada menjadikan munculnya praktik greenwashing sebagai bentuk manipulasi citra perusahaan agar terlihat lebih ramah lingkungan. Namun, greenwashing ini dapat memberikan dampak negatif terhadap perusahaan, baik itu dari segi reputasi, kepercayaan publik, sampai keberlanjutan usaha. Ini untuk ringkasan kasusnya di mana PT Green Life Indonesia merupakan perusahaan produsen air minum dalam kemasan yang selama 5 tahun terakhir aktif mengkampanyekan slogan 100% ramah lingkungan. Perusahaan juga memperoleh citra positif melalui berbagai kegiatan CSR, penghijauan, serta promosi penggunaan kemasan yang diklaim dapat didaur ulang. Namun dari hasil investigasi ditemukan bahwa lebih dari 80% limbah plastik perusahaan tidak pernah didaur ulang. Perusahaan juga masih menggunakan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Laporan keberlanjutan atau sustainability report juga menampilkan data-data positif saja dan menyembunyikan data pencemaran. Efeknya, saham perusahaan turun, konsumen melakukan boykot, investor mulai menarik investasinya, serta pemerintah melakukan investigasi. Dan dari pernyataan direksi itu disebutkan bahwa hal tersebut merupakan strategi pemasaran yang masih dalam batas wajar. Dari identifikasi permasalahan etika yang terjadi pada kasus ini, setidaknya ada 6 permasalahan yang ditemukan. Yang pertama adalah greenwashing, di mana klaim ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya. Juga ini merupakan bentuk dari manipulasi persepsi publik. Kemudian, pelanggaran berikutnya adalah manipulasi sustainability report, di mana penyajian informasi itu selektif hanya yang menguntungkan perusahaannya saja, sementara yang report pencemarannya tidak dilaporkan. Ini tidak memenuhi prinsip transparansi. Kemudian ada juga permasalahan etika, yaitu misleading environmental marketing, di mana klaim lingkungan tanpa bukti yang memadai, yaitu perusahaan mengklaim bahwa 100% ramah lingkungan. Ini merupakan informasi yang menyesatkan bagi konsumen. Kemudian juga terjadi pengabaian tanggung jawab rantai pasok, di mana perusahaan tetap menggunakan pemasok yang mencemari lingkungan. Ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan environmental due diligence yang tidak dilakukan dengan baik. Adanya juga penyalahgunaan CSR, yang mana hanya digunakan sebagai alat pencitraan saja, tanpa benar-benar mencerminkan perbaikan operasional di company atau perusahaan tersebut. Kemudian juga terdapat kegagalan good corporate governance, di mana prinsip transparansi juga tidak terpenuhi, akuntabilitasnya lemah, responsibilitasnya diabaikan, independensi pengawasan juga tidak efektif, serta untuk prinsip keadilan tidak terhadap stakeholder juga tidak terpenuhi. Nah, berdasarkan analisis teori, itu yang pertama ada stakeholder teori, yang mana konsepnya adalah perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder, dan keberhasilan perusahaan ditentukan oleh kualitas hubungan dengan stakeholder. Berdasarkan analisa kasus pada kasus PT Green Life ini, ditemukan bahwa konsumen memperoleh informasi yang menyesatkan. Investor juga mengambil keputusan berdasarkan laporan yang tidak lengkap. Pemerintah kehilangan kepercayaan, masyarakat menanggung dampak pencemaran, perusahaan juga lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Secara kesimpulan, stakeholder teori ini itu tidak terpenuhi karena perusahaan gagal memenuhi kewajiban moral terhadap stakeholdernya. Kemudian ada triple bottom line yang dinilai dari 3 aspek, yaitu people, planet, dan profit. Dari aspek people-nya itu, konsumen kehilangan hak memperoleh informasi yang benar, karyawan mengalami konflik moral, masyarakat terdampak pencemaran. Kemudian dari aspek planet, itu pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan klaim, pencemaran lingkungan melalui rantai pasok dari rantai pemasoknya, kemudian tidak menerapkan ekonomi sirkular. Dari profitnya,
Itu memang didapatkan keuntungan jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang perusahaan dapat mengalami penurunan penjualan, penurunan harga saham, peningkatan biaya hingga hilangnya reputasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara people, planet, dan profitnya. Dari perspektif ESG atau teori ESG, di mana mencakup environmental, social, dan governance, dari aspek environmental itu didapatkan pengelolaan limbah yang tidak efektif dan pengawasan pemasok yang lemah serta juga kinerja lingkungan yang tidak sesuai dengan klaimnya. Dari aspek sosial, didapatkan bahwa informasi menyesatkan konsumen, investor dirugikan, masyarakat terdampak pencemaran dan kepercayaan publik menurun. Dari aspek governance, lemahnya pengawasan direksi, pengendalian internal tidak efektif, tidak ada verifikasi independen terhadap laporan keberlanjutan, serta manajemen risiko ESG belum diterapkan. Dan kesimpulannya adalah seluruh aspek ESG mengalami kegagalan implementasi. Berdasarkan teori corporate governance, itu dinilai dari 5 aspek, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, itu juga tidak diterapkan secara efektif, di mana transparansinya itu tidak dilakukan karena menyembunyikan sebagian informasi, yaitu informasi pencemaran. Kemudian akuntabilitasnya juga eh, tidak lemah karena direksi tidak bertanggung jawab atas klaim yang dibuatnya. Responsibility-nya juga tidak terpenuhi karena tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Independensinya juga tidak terimplementasi dengan baik karena tidak terdapat audit independen terhadap laporan sustainability-nya. Kemudian untuk fairness itu tidak dilakukan dengan baik juga karena konsumen dan investor itu dirugikan dan masyarakat menanggung biaya sosial dan lingkungan. Ini untuk analisis stakeholder-nya di mana konsumen kehilangan kepercayaan, merasa tertipu, serta dapat melakukan boikot. Karyawan juga turun kebanggaan terhadap perusahaan, mungkin juga terjadi konflik moral dan ketidakpastian pekerjaan. Untuk investor dan pemegang saham juga bisa menyebabkan nilai investasi menurun, harga saham juga ikut turun dan resiko investasi meningkat. Dari sisi pemerintah juga, pemerintah harus melakukan investigasi dan peningkatan pengawasan. Dari sisi masyarakat, masyarakat mengalami dampak pencemaran dan menanggung biaya sosial. Dari sisi pemasok, berpotensi kehilangan kontrak dan wajib memperbaiki praktik lingkungan. Sementara media dan ASM ini akan mengungkit atau mengungkap praktik greenwashing dan bisa membentuk opini publik yang mungkin pada akhirnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, berdasarkan analisis risiko bisnis, ada risiko jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek terlebih dahulu dapat terjadi penurunan reputasi, penurunan harga saham, boikot konsumen, serta penurunan penjualan. Dan juga eh, ada dilakukan investigasi oleh regulator yang juga bisa meningkatkan risiko hukum dan gangguan operasional. Sementara dari risiko jangka panjang itu bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan stakeholder, peningkatan cost of capital, penurunan daya saing, sulit memperoleh investor, sulit memperoleh SDM berkualitas, serta ancaman terhadap keberlanjutan perusahaan. Alternatif solusinya yaitu yang pertama pemulihan reputasi dengan cara mengakui kesalahan, menyampaikan permintaan maaf, melakukan audit ESG independen, merevisi sustainability report, memperbaiki pengelolaan limbah, memperkuat pengawasan rantai pasok. Sementara untuk rekomendasi tata kelola beretika dapat dilakukan dengan membentuk komite ESG, mengintegrasikan indikator ESG dalam KPI, menerapkan kebijakan anti greenwashing, memperkuat fungsi audit internal, menyelenggarakan pelatihan etika bisnis, mengembangkan whistleblowing system, mengadopsi ISO 26000, GRI Standard, dan OECD Principle of Corporate Governance. Untuk strategi implementasinya itu dapat dilakukan menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu 6 bulan pertama dengan melakukan menghentikan klaim yang tidak dapat diverifikasi. Kemudian melakukan permintaan maaf kepada publik, melakukan audit ESG independen, dan evaluasi seluruh pemasok. Tahap 2 dapat dilakukan dalam 6 bulan berikutnya, yaitu membentuk komite ESG, menyusun kebijakan anti greenwashing, merevisi sustainability report, dan pelatihan etika bisnis. Sementara tahap 3 itu setelah 1 tahun hingga 3 tahun ke depan itu dapat melakukan integrasi KPI ESG, audit rantai pasok secara berkala, peningkatan tingkat daur ulang, kemudian evaluasi dan pelaporan keberlanjutan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, dari hasil temuan itu ditemukan bahwa PT Green Life Indonesia melakukan praktik greenwashing melalui klaim lingkungan yang tidak sesuai dengan kondisi operasional. Perusahaan juga melakukan manipulasi informasi dalam sustainability report dan mengabaikan tanggung jawab terhadap rantai pasok. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip etika bisnis baik ESG, triple bottom line, stakeholder theory, dan good corporate governance. Dampaknya, kehilangan kepercayaan stakeholder, terjadi kerugian finansial, penurunan reputasi, risiko hukum,
ancaman terhadap keberlanjutan perusahaan. Untuk rekomendasi itu, dilakukan reformasi tata kelola perusahaan, penguatan implementasi ESG, transparansi pelaporan, pengawasan rantai pasok, serta penerapan kebijakan anti greenwashing, juga membangun budaya organisasi yang berdasarkan integritas, akuntabilitas, dan berkelanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.